Taste it online, right? Keep dry. Yep. What have you done? Halo guys, selamat datang kembali di Hits Movie. Pada kesempatan kali ini kita akan membawakan sebuah film yang menceritakan tentang seorang pria yang hendak melakukan perjalanan ke Nepal dengan tujuan untuk menaburkan abu mendiang saudaranya di Gunung Everest. Namun dalam perjalanannya menaiki bis, beliau dan pemandu gunungnya justru bertemu dengan kelompok tentara bayaran yang mengancam keselamatan mereka para penumpang dan penduduk desa setempat. Namun bagaimana kisahnya? Tanpa basa-basi lagi, siapkan kopi kalian, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria yang bernama Mike Macken yang sedang memanjat sebuah tebing. Meski umurnya yang bisa dibilang sudah tua, namun Mike berhasil mencapai ke puncak. Keesokan harinya, Mike datang ke psikolog untuk memeriksa kesehatan mentalnya. Ternyata, di umurnya saat ini, dia selalu bepergian menaiki gunung dan juga tebing hanya demi melampiaskan rasa kesedihannya atas meninggalnya John, yaitu adik kandungannya sendiri. Oleh karena itu, sang psikolog menyarankan agar Mike tidak terus-menerus memikirkan John karena itu bisa mengganggu kesehatan mentalnya. Setelah itu, Mike pun kembali pulang dan setibanya di rumah, Mike membuka kembali foto kenangannya saat bersama John. Di situ Mike juga menemukan surat wasiat dari John sebelum dia meninggal. Yang mana dulu sebelum berangkat ke medan pertempuran, John yang merupakan seorang tentara, dia menulis sebuah surat wasiat yang dimana dia meminta Mike untuk mendebarkan abu jenazahnya di puncak Gunung Everest jika dia meninggal nanti. Maka dari itu, Mike yang baru teringat langsung memesan tiket pesawat agar dapat segera menuntaskan wasiat adiknya itu. Di tempat lain terlihat seorang pria yang bernama Rudra sedang berpidato di hadapan masyarakat dan membicarakan proyek bendungan yang akan dia lakukan. Di situ Rudra berjanji jika ketua di wilayah itu mengizinkan dia untuk membuat proyek bendungan, maka Rudra akan membuka lowongan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Mendengar perkataan Rudra, salah satu orang warga yang tahu kalau Rudra yang merupakan pemimpin kelompok mafia yang sangat kejam, tentu menentangnya dan tidak setuju dengan rencana Rudra tersebut. Demi meredakan amarah masyarakat, seorang anak dari ketua wilayah yang bernama Ray naik ke atas dan dengan lantang berkata, "Jangan pernah menyetujui proyek pembangunan bendungan itu." Ray tidak menyetujui proyek pembangunan bendungan karena itu bisa merusak sumber daya alam, dan belum lagi sungai yang sudah mereka rawat selama ratusan tahun secara turun-temurun bisa menjadi gersang dan tidak bisa lagi dipakai untuk minum dan juga mandi. Sementara itu di waktu yang bersamaan, terlihat ayah Ray sekaligus ketua kota itu yang bernama Ganis yang sedang dalam perjalanan menuju tempat masyarakat berkumpul. Namun tanpa disangka, muncul sebuah truk yang memaksa sopir bus yang dia tumpangi untuk memundurkan mobilnya. Lalu kembali ke Ray, yang mana dia dihampiri oleh anaknya yang bernama Vijay. Ia menyatakan pada ayahnya kalau Ganis sudah tewas dan polisi menyebutnya itu adalah sebuah kecelakaan. Padahal di musim kemarau, tidak ada bahkan jarang sekali mobil kecelakaan ketika melewati jalur itu. Sadar kalau ini perbuatan dari Rudra, Ray segera mengajak Vijay untuk segera bergegas pergi. Beberapa waktu kemudian, Mike yang berada di bandara diperingati oleh petugas di sana untuk tidak membawa abu kremasi di dalam wadah yang tidak disetujui oleh TSA. Mike yang tidak mau libet pun lalu memindahkan abu kremasi John ke botol kecil hanya untuk sementara waktu.
Ketika di dalam perjalanan, Mike kembali teringat dengan sekilas baliknya saat bersama John, di mana saat itu Mike mengantarkan John untuk pergi bertugas yang terakhir kalinya. We'll be touching down in Kathmandu Airport in approximately. Hope you enjoyed it. Thank you. Tidak lama setelah itu, di bandara tempat Mike mendarat, terlihat seorang profesor yang bernama Myers dan anaknya yang bernama Stars. Karena Stars tidak mau mendengarkan perintahnya, Myers memarahi putrinya itu dan menyuruhnya untuk segera pergi. Setelah berjalan cukup jauh, Mike akhirnya tiba di sebuah hotel, dan di sana, Mike dihampiri oleh Dini selaku pemandu Gunung Everest yang dipesan Mike sebelumnya. Karena waktu mereka tidaklah banyak, Dini mengajak Mike untuk segera melanjutkan perjalanan mereka. Ketika di dalam perjalanan, diketahui kalau Mike dan Dini juga merupakan mantan pasukan militer. Ketika di persimpangan jalan, Mike yang masih belum bisa melupakan John, yang kembali teringat akan kejadian yang menimpa John dulu. Sergeant, get this goddamn man! I'm Mike. We're here. Ketika mereka tiba di tempat tujuan, Dini menuntun Mike untuk memasuki sebuah bis yang dimiliki oleh rekannya yang bernama Spike. Tidak lama kemudian, ternyata Myers dan juga Stars menaiki bis yang sama seperti mereka berdua. Sementara itu di sisi lain, Vijay yang hendak berbelanja dihubungi oleh sang ayah yaitu Ray yang menyuruhnya untuk segera pergi. Dan Ray juga menyuruh Vijay untuk berkomunikasi menggunakan sebuah kode. Tanpa mereka sadari, dua orang pembunuh bayaran sewaan Rudra yang bernama Yuk dan juga Jit membuntuti Vijay dan memasuki bis yang ditumpangi oleh Mike. Lalu Jit menyita seluruh ponsel milik para penumpang dan juga supir bus yaitu Spike. Setelah itu, Jit dan Yup memaksa Spike untuk memutar jalan ke arah yang dia tunjuk. Melihat hal itu, Dini mengatakan pada Mike kalau dua orang penjahat ini sepertinya akan membunuh mereka semua. Mike yang belum mau mati sebelum menaburkan abu kremasi John pun tentu mempunyai sebuah rencana, di mana dia berusaha dengan menggunakan barang yang ada langsung merusak salah satu ban bis yang mereka kendarai. What have you done? Ketika yang lain pada keluar, Mike yang tidak sengaja menjatuhkan vas berisi abu kremasi John dan secara perlahan mencoba untuk mengambilnya. Come to me. Tidak lama kemudian, muncul polisi yang menghampiri mereka. Disitulah Dini mengatakan apa yang sedang terjadi pada polisi itu. Setelah mengetahui informasi tersebut, kepala polisi yang bernama Sangkar pun langsung membawa Vijay dan juga Jit, di mana Vijay akan dikembalikan pada orang tuanya, dan Jit akan dimasukkan ke dalam penjara. Karena kejadian barusan, bis yang mereka tumpangi harus menjalani perbaikan, dengan dibantu oleh Mike, yang ternyata dia juga mekanik handal pada masanya. Melihat aksi Mike tadi, Dini pun memujinya, karena dengan umurnya yang sudah tua, Mike masih
bisa berkelahi dengan baik, bahkan sampai memenangkan pertarungannya. Sesaat kemudian, Myers yang penasaran meminta informasi tentang Vijay pada anak buah Sankar. Meski polisi ini mengatakan kalau Vijay baik-baik saja, Myers merasa ada sesuatu yang janggal di tempat itu. Karena selain para warga yang tiba-tiba memasuki rumah mereka masing-masing, Myers pun ternyata tahu kasus kematian ayah Ray dan membicarakan hal itu dengan Dini, dan ternyata Dini juga mempunyai firasat yang sama sepertinya. Maka dari itu, Myers pun berniat mengecek keadaan Vijay dan melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Pada saat yang sama, tidak lama kemudian, muncul iring-iringan mobil yang ternyata itu adalah Rudra yang datang bersama kelompoknya. Dan disusul dengan datangnya sebuah mobil minibus yang sengaja dipanggil oleh Sankar untuk mengangkut para penumpang bis Spike. Myers yang merasa kalau pihak kepolisian justru bekerja sama dengan para penjahat, dia pun menolak untuk memasuki mobil minibus tersebut. Dan sesuai dugaan, kini Rudra memaksa Vijay untuk mau menghubungi ayahnya dan menyerahkan tanah mereka yang akan dia bangun bendungan. Karena Vijay tidak mau menuruti perintahnya, Rudra menyuruh Sankar untuk menyiksa Vijay secara perlahan. Di luar, Myers membicarakan kecurigaannya pada pihak kepolisian setempat. Setelah menjelaskan panjang lebar tentang Vijay yang bisa saja disandra dan disiksa agar Ray mau menyetujui proyek pembangunan bendungan yang bisa menyengsarakan warga sekitar. Lalu, Dini, Spike, Mike, dan juga Stars memutuskan untuk tetap tinggal di sana dan tidak ikut dengan penumpang lain yang akan pergi menggunakan minibus Rudra. Lalu, Myers, Dini, dan Mike akan menyelinap memasuki kantor kepolisian, sedangkan Stars dan juga Syke diperintahkan untuk berjaga di luar. Setelah berhasil melumpuhkan salah satu orang penjaga, benar saja mereka bertiga melihat Vijay yang sedang disiksa oleh Sankar. Danny, come with me. Where is your father, Vijay? Throw it down. There was me thinking the policemen were supposed to help the victim. Namun, sangat disayangkan, di mana tindakan mereka diketahui oleh Rudra yang tanpa basa-basi langsung menembak Myers hingga peperangan pun terjadi. Spike yang melihat keadaan yang semakin kacau, dia pun menyuruh Stars, Dini, dan Vijay untuk masuk ke dalam mobilnya. Sayangnya pelarian mereka dapat dihadang oleh Rudra beserta kelompoknya yang bahkan dapat melukai Spike. Oh, shit! Karena meninggalnya sang ayah, tentu membuat Stars sangat bersedih karena dia tidak mempunyai orang tua lagi, sebab ibu kandungnya sendiri telah menikah lagi dan mencampakkannya. Hal yang berbeda dirasakan oleh Spike yang kini sekarat karena tertembak dari kelompok Rudra tadi. Kembali ke Mike dan yang lain, kini telah berada di persimpangan jalan, lalu mereka berunding mau melalui jalan yang mana. Sebab jika berbelok ke kanan, mereka harus melalui jalur yang cukup terjal, namun cepat sampai ke lokasi di mana Ray berada. Namun jika mereka memilih jalur kiri, mereka akan tiba sangat lama, tetapi dengan jalan yang normal dan tidak berbahaya. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba Spike meminta mereka untuk mengeluarkannya dari dalam bis, karena sepertinya ia sudah mengetahui kalau ajalnya sebentar lagi menjemputnya. Dia pun meminta sebuah senapan dan berencana akan menghadang kelompok Rudra. Meski Mike dan yang lain mencoba untuk memaksa Spike agar tetap berada di dalam bis, Spike yang sudah tidak kuat lagi langsung menyuruh Mike dan yang lain untuk segera pergi.
Ternyata kali ini mereka mengambil jalan yang cepat meski resikonya sangat besar. Dengan bantuan kren yang sudah disediakan di situ, Mike dan yang lain pun langsung mengaitkan tali kawat ke belakang mobil mereka. Fungsi dari kren ini sebagai sabuk pengaman agar mobil yang mereka tumpangi tidak terjatuh. Namun tidak disangka, yang mana baru beberapa meter berjalan, tali kawat kren tiba-tiba macet, dan Mike lalu menyuruh Dini untuk melepaskan tali kren dan dia akan mengemudikan mobilnya, meski sebenarnya itu bisa membahayakan mereka semua. Shit. Karena kejadian itu, poros mobil rusak parah. Lalu disitulah Mike melihat banyak sekali bangkai mobil di bawah sana. Dan seketika ia mempunyai sebuah rencana supaya mereka bisa kembali melanjutkan perjalanannya. Di tempat lain, Spike yang masih hidup dan melihat kelompok Rudra mendatanginya, dia pun langsung menembaki mereka. Di situ, Rudra dan juga Sangkar bergegas turun dari mobil dan bertanya tentang keberadaan teman-temannya. Very bad karma, mate. Ketika Mike dan yang lain sibuk memperbaiki mobil bis yang akan mereka gunakan kembali, Rudra dan kelompoknya pun tiba di jalur yang sama, yang sebelumnya dilalui oleh Mike. Di situ mereka melihat kalau kerennya mengalami sebuah kerusakan, mereka pun segera memperbaikinya. Tidak lama kemudian, Rudra yang sebelumnya berhasil mencuri ponsel Vijay, dia pun mendapat pesan dari Ray. Agar mereka tahu keberadaan Ray, Rudra pun membalas pesan tersebut hingga pada akhirnya mereka tahu di mana lokasi Ray berada saat ini. Setelah itu, tanpa menunggu lama Rudra segera menyuruh salah satu orang pembunuh bayarannya untuk pergi ke tempat Ray dan langsung membunuhnya. Beberapa saat setelah itu, atas kerjasama yang sangat baik, pada akhirnya Mike dan yang lain dapat menyelesaikan tugasnya dan langsung tancap gas segera pergi melanjutkan perjalanannya. Pembunuh bayaran suruhan Rudra pun akhirnya tiba di lokasi. Namun ternyata itu hanyalah sebuah jebakan Ray, yang mana Ray sudah tahu kalau orang yang membalas pesannya itu adalah Rudra, karena jika Vijay yang membalas pesannya, dia akan memberi sebuah kode pada teksnya. Beberapa saat setelah itu, Vijay dan yang lain tiba, dan mereka sangat senang karena dapat bertemu Ray dalam keadaan sehat. This is Dhani. Nurse Mr. Mike, thank you so much. Di sisi lain, kini Rudra bersama kelompoknya mulai menuruni jalur terjal tersebut. Lalu tiba-tiba Mike tumbang tidak sadarkan diri, yang ternyata dalam pertempuran sebelumnya, tubuh Mike terluka akibat peluru yang mengenai sisi perutnya. Dengan cepat, Dini dan yang lain pun langsung mengobati Mike. Malam harinya, Ray meminta Vijay membantunya untuk melepas beberapa kursi bis hanya demi bisa melalui perbatasan. Kali ini mereka berencana pergi ke perbatasan dengan menggunakan sebuah kren. Maka dari itu, agar kerennya dapat mengangkut mereka, Ray dan Vijay akan membuang beberapa kursi supaya bis itu tidak terlalu berat. Di waktu yang bersamaan juga, Stars yang sedang mengambil air tiba-tiba dikagetkan dengan suara kelompok Rudra yang berada di dekatnya. Ketika mereka sudah berada di dalam kabin, dan agar Stars bisa melawan para kelompok Rudra, Dini pun mengajari Stars beberapa gerakan bela diri yang bisa membuat lawan tidak berkutik hanya dengan sekali pukul.
Pagi harinya, Mike yang tersadar sangat berterima kasih pada Dini yang telah mengobatinya. Dini di sini cukup kesal karena Mike tidak memberitahukannya dan justru memaksakan dirinya sendiri. Beberapa saat kemudian, akhirnya mereka tiba di ujung perbatasan. Jalan satu-satunya adalah mereka harus menggunakan kren besar yang dapat memindahkan bis beserta mereka semua. Kemudian Ray menyuruh yang lain untuk memasuki bis terlebih dulu dan dia akan menyusul dari belakang. Tetapi secara tidak terduga, dari kejauhan terlihat Rudra bersama kelompoknya yang menuju ke arah mereka. Sebelum bis sampai di seberang, Jit kembali memindahkan bis tersebut. Kill the sun. Hingga secara tidak terduga, pada akhirnya mereka dapat lolos dari serangan kelompok Rudra. Beberapa saat kemudian, ternyata Rudra dan kelompoknya kini bertindak nekat, di mana mereka masih saja menyerang dan mengejar Mike yang sudah masuk ke dalam wilayah negara lain. Take the wheel. Karena masih tersisa satu, yaitu Rudra, Mike pun berencana untuk menghabisinya dengan cara mendorong mobilnya ke tepi jurang. Beberapa waktu kemudian, terlihat Vijay yang kini bertanggung jawab untuk menjaga bendungan menggantikan sang ayah, dan berpidato di hadapan masyarakat kalau dia akan selalu menjaga bendungan itu dengan baik. Setelah itu, dia menghampiri Stars yang akan pulang bersama ibunya, yang kini memutuskan untuk merawat Stars dan tidak menelantarkannya lagi. Lalu keesokan harinya, Mike dan juga Dini pun melanjutkan tujuan pertamanya yang menaiki Gunung Everest. Meski mereka belum mencapai puncak, Mike memutuskan untuk menebarkan abu kremasi John di sana dan meminta maaf karena dia tidak bisa menebarkan di puncaknya Gunung Everest, sebab usianya yang sudah tidak muda lagi. Setelah menuntaskan wasiat dari almarhum adiknya, kini terlihat Mike yang diantar oleh Dini menuju ke bandara.
Dan setelah berpisah, terlihat jelas keduanya sepertinya menyimpan rasa cinta satu sama lain. Di situ, Mike pun mengingat perkataan John yang mengatakan kalau umurnya yang sudah tidak muda lagi dan dia butuh pendamping hidup. Lalu Mike memutuskan untuk memutarbalikkan arahnya dan menghampiri Dini serta mencurahkan isi hatinya. Dan film pun tamat.